Yang di mana? Di Katolik itu, dalam iman Katolik. Jadi di sana ada 2 perjanjian. Jadi antara satu lainnya, salah satu itu tertulis di Keluaran 17:10 kalau nggak salah itu. Oh, itu tentang masalah tentang sunat ya. Kejadian itu. Kejadian atau Keluaran? Kejadian, iya keluar. Kejadian kah Keluaran itu? Yang antara sunat itu, membahas masalah tentang masalah sunat itu. Ya. Itu kan tertulis di situ salah satu perjanjianku dengan kamu itu. Jadi masuk dalam rules perjanjian. Kemudian di ayat lain nanti akan disebutkan perjanjian lainnya itu adalah kasih karunia. Yang tadi abang sebutkan salah satu itu tentang yang diikutkan seperti pertanyaan saya tadi kan sudah dijawab sebagian itu. Bang Inting kan, lanjutkan penjelasannya itu Bang. Ya apa saja yang diikuti oleh apa yang dikatakan oleh Yesus dan diajarkan oleh orang-orang Kristen itu. Silakan Bang, dijelaskan aja. Abang mau mempertanyakan kejadian 17? Enggak mempertanyakan. Yang saya tanyakan tadi itu bukan bahasan kita kan rulesnya tadi Yohanes 10:27. Yohanes 14:10, terus Yohanes 13:15, terus termasuk Matius 20:28 tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai Kristen atau orang-orang yang mengikuti Yesus atau yang percaya kepada Yesus. Kan sebutan Kristen tadi Abang jelaskan sendiri orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan sebagai Tuhan kan gitu. Kan semuanya sudah saya jelaskan Bang. Kira-kira yang belum saya jelaskan yang ingin abang tanyakan apa? Ya itu tadi kan sudah dijelaskan, saya bilang kan sudah dijelaskan sebagian. Cuma kalau bisa bagiannya lagi apa? Lebih detail agar di sana saudara-saudara abang paham gitu. Kalau saya sih sedikit paham. Gini Bang, kan saya merasa gini-gini aja lah ya. Kita kan saling apa ya? Saya kan nggak ngerti apa isi hati abang. Saya bukan dukunnya kan. Saya merasa bahwa semuanya sudah saya jelaskan kepada abang ya toh. Tetapi kan gitu. Kalau abang merasa bahwa ada yang belum saya jelaskan, tolong abang sebutkan. Jadi supaya saya jawab. Gitu. Oh gitu. Iyalah. Gini, di dalam kitab, kalau di kita dulu ya, ada yang di ayat disebut sebagai rohnya Alkitab. Guru saya dulu menerangkan bahwa rohnya kitab itu tertulis di Markus 12:29 sampai 31. Di sana mengandung inti dari ajaran kasih karunia, karena ajaran itu merangkum seluruh hukum Taurat, di mana orang yang sudah menjalankan apa yang tertulis di Markus bab 12:29 sampai 31 itu sama halnya sudah melakukan hukum Taurat yang jumlahnya 613 misvot, karena di situ dirangkum. Nah, kalau menurut pandangan saya di situ ada 3 pokok masalah, tapi dua dibagi 2 bagian. Satu pokok masalahnya tertulis di Markus bab 12:29. Di sana dikatakan bahwa engkau harus mengenal Tuhan Allah, yaitu Tuhan Allah kita yang Esa. Dan kemudian di sana Yesus menarasikan dalam kalimat yang begitu indah dan halus bahwa engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa ragamu, dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu. Kalau boleh saya mengartikan kalimat ini, adakah kasih yang sampai menyerahkan segala akal budi, segala kekuatan, bahkan segala-galanya lah kalau boleh dibilang, karena di situ segenap ya, tertulis kata segenap. Kalau boleh menarasikan dengan kata singkat, satu kata, itu Yesus suruh menyembah kepada Allah atau suruh kita berserah diri kepada Allah Tuhan Esa itu, yang notabene adalah Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus, yaitu sebagai Tuhan Allah kita. Kita di situ meliputi adalah orang-orang yang diajak bicara, termasuk juga oleh Yesus diakui sebagai Tuhannya Yesus gitu loh. Di situ dikatakan orang-orang itu harus menyembah Tuhannya Yesus itu.
Dan yang di ayat 31-nya itu tertulis sangat jelas bahwa orang harus berbuat mengasihi sesama. Artinya kita di dalam kehidupan keduniaan kita harus melakukan amal saleh, kebaikan terhadap sesama manusia, kan gitu Bang. Nah yang saya pertanyakan itu, apakah menurut pandangan Abang itu sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus ini? Ya sudah sesuai lah, maksudnya sesuai gimana? Soalnya gini Bang, sudah kami laksanakan gitu maksudnya? Iya seperti itu. Itu pertanyaannya kan jelas. Kalau menurut saya tentu sudah saya laksanakan. Pertama begini ya, saya akan membacakan ayatnya dia, ketepatan ada juga di sini kan. Tapi ini terjemahan IMB ya. Yang membaca itu kan terjemahan LAI ya. Iya. Ada beberapa kata-kata yang mungkin yang berbeda ya. Iya, nggak apa-apa. Jawab Yesus, yang terutama dari semua perintah adalah, dengarlah hai Israel, Tuhanlah Elohim kita. Jadi sebenarnya pun Tuhan ini salah juga tuh, artinya tuh Yahweh gitu ya. Ya udahlah, namanya penulisnya yang tahu kan. Karena kalau dari bahasa Ibrani ini pasti Yahweh. Ya, Tuhanlah Elohim kita. Elohim itu kan kalau diterjemahkan menjadi kata Tuhan sebenarnya, Allah ya. Elohim kita. Tuhan itu Esa. Itu Esa ya Bang ya. Nah, kan. Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah yang terutama. Ini kan sudah harus dilakukan memang. Memang harus dilakukan. Kita harus mengasihi. Mengasihi ini maksudnya menuruti, mengikuti segala perintah Tuhan. Contohnya, kuduskan hari Sabat. Ini menurut pendapat saya, jangan nanti ada yang tersinggung ya. Iya. Menguduskan hari Sabat, ya kita harus menguduskan hari Sabat. Walaupun ada beberapa hal yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Mungkin dengan pekerjaan. Artinya kalau kita mengasihi Tuhan, kita saat bekerja itu jangan korupsi. Gitu kan? Jangan korupsi kita, nggak boleh. Itu namanya tidak mengasihi Tuhan karena melanggar perintahnya, gitu kan? Atau kita jangan mengajak orang bertengkar dan sebagainya. Itu kan wujud pelaksanaan kita, pembuktian kita untuk taat kepada Tuhan, gitu kan? Dengan segenap hati, maksudnya dengan segenap hati itu kita tulus melakukannya, bukan karena kita mengharapkan imbalan. Oh nanti kalau saya berbuat baik sama Tuhan nanti saya dapat rezeki, nggak boleh begitu. Kita berbuat baik itu karena memang kita wajib harus melakukan kebaikan gitu loh, atas berdasarkan perintah Tuhan. Dan dengan segenap jiwamu, ini juga dengan segenap jiwa itu dengan segenap kemampuan kita gitu. Cuman kemampuan yang dimaksud itu tentu ya kemampuan yang memang bisa kita apakan. Jangan pula karena menolong Tuhan kayak mengasihi Tuhan lalu kita di gereja selamanya, itu enggak begitu juga maksudnya. Kemampuan yang dimaksud itu tentu dihubungkan, dikorelasikan dengan kepentingan lain yang juga kepentingan lain itu adalah berdasarkan perintah Tuhan. Seperti contohnya kita juga harus di rumah mengajari saudara kan gitu kan. Nah itulah namanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Kemudian akal budi ini maksudnya begini dia Bang, ketika kita melakukan sesuatu itu benar-benar harus dengan akal yang berbudi gitu. Bukan dengan akal-akalan gitu loh maksudnya kan. Akal budi itu kan Abang udah ngerti lah ya. Itu tergantung daripada masing-masing lah. Kemudian dengan perintah kedua yang sama dengan itu, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ah, ini kan dia kalau istilah salahnya itu ada rule, golden rule kalau saya pernah dengar ini ya kan. Kalau istilahnya kita tidak ingin disakiti, umpamanya kita jangan menyakiti gitu. Kalau kita jadi Yesus berkata, apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, maka perbuatlah itu kepada mereka gitu. Kalau kita ingin diramah tamahi, ya kita harus meramah tamahi gitu loh, maksudnya mengasihi sama manusia. Atau ya kalau kita ingin menolong, ya kalau kita ingin ditolong, kita juga ketika melihat orang kesusahan harus menolong gitu. Itu dia Bang. Jadi ada apanya dia, ada poin-poinnya yang apanya itu. Kalau penjelasan saya seperti itu gitu. Gitu Bang. Bang Sugito, sudah ya? Oh ya. Gini Bang, kalau menurut pemahaman saya, ini pendapat saya ya. Ya. Itu sedikit berbeda dengan Abang.
Karena dalam penangkapan persepsi saya ini di Markus 12:29 sampai 31 ini adalah Yesus memerintahkan kita untuk pertama mengenal Allah yang benar, gitu. Itu yang tertulis di nomor 29, ya kan? Ya. Itu kalau dalam bahasa yang Anda narasikan tadi adalah Elohim. Oke lah. Jadi kenalah inilah Tuhan Allah kita Elohim itu. Elohim itu adalah Esa. Dan kemudian kalau menurut saya narasi yang tertera di ayat yang ke-30 itu bahasa singkatnya adalah kita disuruh untuk berserah diri kepada Elohim. Yang satu-satunya itu. Nah, kalau menurut pemahaman saya itu menilai kebanyakan oten ini kebanyakan ya. Itu belum ada yang melakukannya. Karena di situ seperti yang Abang tadi narasikan sebagai doa Bapa kami, di sana nggak ada satupun tersebut nama Yesus, tapi langsung kita berdoa kepada Allah Bapa. Kan begitu? Tidak ada satupun. Nah, itu adalah satu-satunya doa yang ditinggalkan oleh Yesus untuk sebagai ajaran bagi murid-murid dan pengikut Yesus di situ. Jadi kalau kita menarasikan dan menafsir bebas, artinya menarasi bebas, bahwa di sana kita diajarkan bahwa kita harus menyembah kepada Allah atau berserah diri kepada Allah secara langsung, tidak melalui perantara, karena yang diajarkan oleh Yesus sesuai di doa Bapa kami. Doa Bapa kami pun kalau kita perhatikan, kita amati, kita renungkan di situ, seluruh ucapannya itu langsung tertuju kepada Allah Elohim ini, tidak mewakili satu kata pun di situ menyebut anak atau Yesus, kan begitu. Nah, sementara yang terjadi di dalam keduniaan nyata dalam ibadah orang-orang Kristen ini kan bereksegesis ini. Jadi mereka bereksegesis, kemudian dengan menuhankan dan beribadahnya kepada Yesus ini beranggapan sama dengan ibadah kepada Elohim. Sementara kalau kita melihat dari apa yang diajarkan oleh Yesus sesuai doa Bapa kami, yang di situ jelas ucapannya, narasinya adalah langsung kepada Bapa. Bahkan tidak terbesit satu kata pun menyebut anak, menyebut Yesus. Tidak ada tokoh lain di situ, tapi langsung. Nah, sementara yang terjadi di dalam kehidupan nyata itu kan melalui Yesus dulu gitu. Baru dia beribadah kepada Yesus, saya beranggapan itu sudah beribadah kepada Allah Elohim. Itu yang menurut pemahaman saya. Artinya kalau boleh saya menyimpulkan pemahaman saya ini, orang Kristen belum melakukan, karena masih melalui perantara dalam beribadah, dalam berdoa, yaitu berantara dengan beribadah tertuju kepada pribadi Yesus. Seperti itu, Bang. Silakan tanggapan Abang. Oke. Gini ya. Kan sudah saya katakan, makanya gini Bang, ketika kita ayat Alkitab itu kan bukan cuma 1-2 ayat atau 3 ayat atau 1 perikop. Kan sudah dari awal saya katakan bahwa Yesus ada perintah. Abang sendiri sudah mengatakan, apabila kamu mengikut aku, maka kamu harus melaksanakan perintah-perintahku. Tadi dari awal kan sudah kita sebutkan ya, bahwa Yesus berkata, mintalah dalam namaku, gitu kan? Dan Yesus juga mengajarkan berdoa kepada Bapa. Jadi kedua ayat ini harus benar-benar digunakan, karena kita tidak boleh menggunakan yang satu melepaskan yang lain, tapi kedua-duanya ini harus digunakan. Bagaimana cara menggunakannya? Yaitulah dengan akal budi tadi. Jadi maksud saya begini, saya tidak bereksegesis. Bahkan menurut saya menjelaskan apa ya secara literal gitu. Bahkan mungkin Abang yang bereksegesis, karena Abang tidak menyertakan ayat yang ada mengatakan Yesus mintalah dalam namaku. Nah gitu kan. Kemudian begini, kedua ya. Benar yang Abang bilang. Ketika kita ingin menyembah sesuatu yang kita yakini Tuhan, kita harus benar-benar meyakini bahwa Dia yang kita sembah itu Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa, kalau menurut saya ada 3 prinsipnya, ya kan? Ada istilah karakternya ada 3 yang paling utama menurut saya. 1, Dia adil. 1, Dia pengasih. Dan 1, Dia setia gitu ya. Adil, setia, dan kasih. Jadi kalau ada istilahnya Tuhan yang mengajarkan ketidakadilan,
untuk manusia untuk melakukan ketidakadilan, mengasihi dan ketidak setia, nah, saya tidak akan melakukan itu. Tetapi sampai saat ini hanya Yesus, ajaran yang disampaikan Yesus lah yang mengajarkan setia gitu loh. Contoh kalau menurut saya, kita di mana-mana kita harus setia terhadap teman hidup kita gitu kan. Kemudian mengasihi saudara sahabat-sahabat kita dan teman hidup kita gitu kan. Kemudian juga adil gitu loh kan terhadap teman hidup kita, sahabat-sahabat kita, terlebih teman hidup kita. Kalau menurut saya seperti itu Bang, untuk yang seperti pertanyaan Abang tadi, siapakah Tuhan yang benar gitu kan. Jadi Tuhan yang dimaksudkan Yesus, Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang berkarakter, mengajarkan kesetiaan, keadilan dan kasih, begitu Bang. Gitu ya. Kalau Tuhan Maha membalas, kalau menurut Anda bagaimana Bang? Kalau membalas itu kan konteksnya nanti di dalam keadilan Bang. Iya. Berarti dalam konteksnya dalam keadilan, masuk dalam keadilan. Membalas. Jadi begini, iya. Emang logikanya begini Bang. Seandainya keadilan itu salah satu Maha membalas ini tidak masuk, itu pun sepikir bukan Allah yang benar. Ya. Karena begini konteksnya. Dikala manusia berbuat baik walaupun sedikit, itu tentu harus ada balasannya dari Allah. Artinya Allah Maha membalas kebaikan orang itu kan gitu. Nah, ketika orang itu berbuat tidak baik, itu pun harus ada balasannya dengan sanksi-sanksi yang sudah diruleskan diruleskan atau ditatur di dalam kitab suci kan demikian. Ya. Nah, kemudian di sini ada narasi dari Yesus sendiri nih. Tertulis di Matius 10 34 sampai 35 lah, taruhlah, jangan sampai ke 37. Dicaca. Jadi sini dikatakan jangan menyangka bahwa aku datang membawa pedang, tetapi aku datang untuk membawa perpisahan dan permusuhan. Ya. Dan musuhmu adalah bapak ibumu, satu rumah dan saudara-saudara. Ini maksudnya bagaimana ini Pak? Ini kan kalau dinarasikan, kalau yang awam kan nggak paham itu. Menurut Anda bagaimana ini? Terima kasih Bang, ini pertanyaannya bagus sekali nih Bang. Begini ya, mau saya jelaskan. Jadi ada beberapa perkataan ataupun terjemahan-terjemahan di dalam Alkitab itu yang di dalam bahasa Indonesia itu sama, tetapi ternyata bahasa aslinya berbeda. Contohnya begini Bang ya, Bang katakan tadi itu tentang pedang ya. Di mana tadi ayatnya tadi Bang? Matius 10 ayat 34. Oke. Itu ada, aku datang ke dunia bukan membawa damai ya, atau membawa pedang ya. Iya. Ya. Nanti kalau Abang baca, Abang paralelkan ayat Matius 10 ayat 34 ini dengan Ibrani 4 ayat 12 yang katanya adalah sama, yaitu makaria. Maka makaria ini sebenarnya aslinya itu adalah sebilah pisau pendek. Nah kan untuk memisahkan gitu, kalau di Israel itu ada ya, kalau dia motong domba gitu kan, dia memisahkan antara daging dan tulang gitu loh. Dia bukan pedang untuk perang. Tetapi kalau pedang untuk perang, bahasa aslinya Yunani itu rompaya gitu. Nanti pembaca bisa baca di dalam Wahyu 19 ayat 21. Walaupun di dalam bahasa Indonesianya kedua-duanya ini pedang. Artinya pedang yang dimaksudkan Yesus ini adalah gitu loh, firman, ajaran. Ini memang terbukti Bang sekarang bahwa dengan ajaran Yesus yang disampaikan Yesus Kristus itu, orang tua dan anak sudah ada yang bermusuhan Bang. Karena sudah bermusuhan, pamannya dia ayahnya, orang tuanya agamanya itu, lalu si anak menjadi Kristen, dia akan bermusuhan, bahkan dikejar-kejar mungkin kan. Begitu juga itu maksudnya itu Bang, penjelasan saya. Gitu dia, Bang. Iya, betul. Jadi intinya begini. Musuhnya itu berarti orang yang tidak seakidah kan, artinya seperti itu kan. Musuh juga artinya nanti begitu. Abang baca sebenarnya itu bukan musuh itu Bang, tapi yang bertentangan. Yang bertentangan. Cuman kan diterjemahkan musuh. Jadi musuh, saya pun heran ya. Sama saya juga nggak bisa ini. Jadi intinya Bible yang terjemahan lain nih banyak salah gitu ya Bang ya. Ya, saya banyak yang keliru terjemahan bahasa Indonesia ini, sangat-sangat banyak kalau menurut saya. Mau saya tunjukkan lagi salah satu terjemahan yang paling keliru. Nanti Abang bisa baca di Yohanes 4 ayat 19. Sangat-sangat keliru, maksudnya dari Tuhan menjadi jadi Tuhan gitu. Banyak Bang. Oleh karena termasuk itu
Kami Masuk di Yohanes 13:13. untuk Iya. senantiasa teliti dan cermat. Harus Gitu. cerdik gitu ya, harus cerdik dan tulus dalam memahami ayat-ayat Alkitab gitu loh. Oke. Padahal saya itu dulu menggunakannya itu terjemahan LAI, Bang. Ini bagaimana ini, Bang? Iya, itu masalahnya di abang, Bang. Kalau saya sudah tidak gunakan lagi terjemahan LAI. Jadi begini, kalau menyalahkan sepertinya begini, Bang. Ketika kita berjalan, ya enggak, maksudnya kalau di saya kan tadi, di saya apa bahasanya tadi? Banyak. Berarti maksud saya menggunakan LAI, Ya. kan begitu. Itu permasalahannya berarti di saya ya. Yang kelirunya di sayanya secara pribadi ya. Nggak mungkin lah seluruhnya. Tapi masalah kelirunya di mana saya nggak tahu. Cuman saya hanya menjelaskan bahwa menurut yang saya pahami bahwa terjemahan LAI itu ada yang keliru gitu loh. Terus ini kekeliruan ini selama beberapa kurun waktu ada seolah-olah itu ada pembiaran gitu. Nah, kalau menurut pemikiran Abang ini ada terjadi bahasa kasarnya ya, bahasa kasarnya. Itu kan penyesatan terhadap umat. Ini bagaimana tanggapannya? Oke, gini. Ini pertanyaan bagus juga ini. Kalau masalah itu, ini kan kita harus bisa menilai tidak bisa secara objektif, Bang, tapi subjektif ya kan. Bisa-bisa saja orang mengatakan bahwa terjemahan LAI itu adalah terjemahan yang paling benar, bisa kan. Jadi sudut pandang masing-masing. Tapi kalau saya secara pribadi, saya sampaikan sama Bang kan, bahwa apa yang diterjemahkan LAI itu belum memenuhi seperti yang saya harapkan gitu loh. Contoh, di situ ada kata Allah ya kan. Allah itu sebenarnya menurut saya kurang pas gitu loh, digunakan di dalam konteks keimanan Kristen. Karena Allah itu yang saya pahami juga adalah sebuah prophet name ya, bukan generic name gitu loh. Tapi kenapa digunakan? Itu ya berpulang kepada, makanya kemarin saya sampaikan ngapa itu terjadi. Saya sampaikan itu ada 3 komponen yang harusnya menyelesaikan. Indonesia ini ya, satu pemerintah, satu MUI, baru LAI sendiri, baru diwadahi oleh pemerintah. Ketiga komponen ini sebenarnya harus apa ini, Bang? Kalau memang benar, tapi apakah terjadi pembiaran atau lain sebagainya? Saya nggak bisa menyimpulkan itu, Bang. Kalau saya bisa menyimpulkan itu karena memang pernah kita coba gitu. Kita coba untuk mendekati mereka, mengadakan pendekatan kepada orang-orang yang berkepentingan tentang kitab ini dan penerjemahnya untuk memperbaiki terjemahan supaya tidak menggunakan kata Allah, kata Rasul, terus kemudian ada kata Alkitab, itu yang notabene kalau kita. Saya rasa kalau Rasul nggak ada masalah karena itu kan sebuah pengerti arti ya. Tapi kalau nama sebenarnya, contohnya gini Bang ya, kita nggak mungkin lah dilarang mengatakan God umpamanya kan, itu kan bahasa. Beda maksud saya gini Bang, beda bahasa dengan nama. Iya betul. Bang. Enggak, maksudnya gini Bang, karena di dalam Al-Quran kitab saya ini kan ada kata Alkitab gitu. Yang Alkitab ini memang diakui kebenarannya oleh Al-Quran dan oleh orang-orang Islam. Nah, maksud saya dikala mereka melabelkan kitabnya yang sesungguhnya asli namanya kan bukan Alkitab, terus menggunakan Alkitab, akhirnya mereka dari tokoh-tokoh yang tidak memahami itu menuntut supaya Islam itu mengakui kitab mereka itu yang diakui oleh Al-Quran, itu yang jadi masalah loh Bang. Maksudnya gitu. Mestinya yang namanya kitab, khususnya kitab, itu kan mempunyai nama, proper name nih. Kitab juga proper name. Kalau Rasul oke lah, itu bukan direct kitab name. Bukan proper name Bang. Kitabnya iya. Bukan. Ya, tapi proper name-nya umpamanya kitab matematika, itu baru. Iya, ya seperti itu. Seperti itu. Misalkan kalau kayak kan sebuah buku. Al itu kan istilahnya kata sandang, kalau dalam bahasa Inggrisnya, ataupun stang. Kalau Alkitab ini sebuah memang kitab gitu loh. Iya, yang saya maksud ini loh Bang, yang saya maksud ini. Allah kan mengurunkan wahyu, ada nama-namanya, ada proper name-nya, kan gitu kan. Seperti Taurat itu kan proper name itu. Taurat toh? Ya. Terus Mazmur atau Zabur kalau kita kenal dengan Zabur itu juga proper name kan gitu. Ya. Injil juga kan gitu. Kan gitu. Nah, Al-Quran juga kan proper name. Nah,
Kenapa Bible itu tidak pede dengan menggunakan proper name-nya, gitu loh? Karena dikala ada sebuah kitab yang dia dibuat situ Bible. Nah, itu yang saya maksud seperti itu. Ketika sudah menjadi proper name, jangan dirubah lagi dalam kata sebutan seperti Alkitab. Karena itu nanti akan rancu bagi orang-orang yang Bible awam. Itu kan Alkitab juga, Bang. Bible itu kitab. Iya, mestinya seperti itu. Jangan yang sudah ada gitu loh. Kita pernah itu ada mengadakan pendekatan dengan para saudara saya Muslim, dan ternyata dari pihak lain bahasanya gini, nanti akan terjadi kegaduhan di bawah gitu kan. Jadi seolah-olah lain sendiri ngerti bahwa apa-apa yang diambil dari istilah-istilah yang biasa dipakai oleh orang Islam itu tidak seharusnya di sana gitu. Tapi kemudian gimana? Ya, lanjut. Kemudian ketika kita mengadakan pendekatan, mereka seolah-olah agak keberatan ketika mau diganti. Yang mau saya tanyakan kepada sampean, rasa keberatan ini menurut sampean itu, pandangan sampean itu bagaimana gitu loh? Padahal kita sudah pernah mengajukan seperti kata Allah jangan digunakan gitu kan. Bahkan kalau kita mengamati Bang Sumba sering berdebat itu, mengambil jangan pakai kalimat itu saya punya, kalau mau pakai teos atau apa kan gitu. Terserah, Rasul kenapa gitu. Gini ya, sebenarnya yang seharusnya keberatan menurut saya yang menggunakan kata Allah itu Kristen, saya sebenarnya keberatan. Kenapa Bang? Karena nama Tuhan saya bukan Allah. Betapa sedihnya saya ketika saya beribadah bersama kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya itu tidak menyembah nama Tuhan saya begitu. Kan saya sebenarnya sedih gitu. Cuman ya saya sebagai seorang pribadi ya nggak mungkin berontak teriak-teriak kan. Cuman secara pelan-pelan saya sampaikan, untuk apa kita menyembah yang namanya bukan nama Tuhan kita, gue bilang. Kalian tahu nggak? Saya bilang, kalau kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah, kita udah setengah Islam loh, saya bilang. Kenapa? Karena persyaratan sebagai seorang Islam 2 kalimat syahadat, saya bilang. 1, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ya dah. Dan yang kedua lagi, ketika kalau kita kata asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita sudah Islam, saya bilang. Kita kan punya nama Tuhan, kenapa tidak nama Tuhan kita yang kita sembah, saya bilang. Saya sering mengucapkan gitu, Bang. Itu yang pertama. Dan kedua, saya bilang, kalau kita menggunakan nama Tuhan mereka, ini kan bisa jadi pertanyaan-pertanyaan di gereja kita, saya bilang. Tetapi apa jawabnya, Bang? Allah yang ada di dalam Alkitab itu bukanlah memaksudkan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Allah yang tertulis dalam Alkitab itu adalah serapan kata, serapan bahasa yang menjadi bahasa Indonesia, yang artinya adalah generic name, memaksudkan Tuhan, kan gitu. Jadi di situ ini dikala Anda menarasikan tadi adalah sakit hati ketika nama Allah ada yang disebut itu bukan. Di situ sebaliknya juga kami Muslim, kenapa itu nama Allah saya. Anak itu nama Allah saya, kenapa jadi generic name gitu loh? Perubahan makna ini nama Tuhan Abang, bukan nama Tuhan Abang itu. Hanya hurufnya saja yang bikin sama. Makanya di situ kemarin beberapa waktu lalu kita sepakat saudara-saudara Muslim itu mendekati pihak yang berkewenangan. Ini aja Bang, kita clearkan dulu ya. Saya tidak membela sana membela sini. Coba kita clearkan ya kan, walaupun apa. Coba Abang tuliskan Allah dengan benar. Kan alif lam lam ha kan? Bukan ALLH. Aha, itu Allah yang di dalam Alkitab itu. Allah itu kan. Ya, di dalam Alkitab itu Bang, hurufnya ada 5. Tetapi di dalam Al-Quran hurufnya kan cuma 4 Bang. 4, ya betul. Cuma yang ada di Bible itu Allah 4 itu, bukan Allah. Bukan 2, 5 huruf Bang. Abang buka Alkitab Abang coba. Itu ALLAH. Bukan ALAH, bukan. Di kita 5 Bang. Kita di alif lam H. Tuh. 4 kan? 5. Ya kalau pakai bahasa Arab 4. Tapi kalau menggunakan terjemahan sekarang Al-Quran itu bahasa Arab kan? Karena itu double L gitu loh. Ya, Bang. Jadi sekarang gini kan, tulisnya kan cuma 1 kan di Al-Quran kan? Apanya? Ya kan? Alifnya cuma 1 di Al-Quran kan? Itu kan lam itu tertulis, kalau ditulis dalam bahasa Indonesia itu 3 huruf, 1 huruf itu jadi 3 huruf.
Gini Bang, Ketika ketemu jadi bunyinya jadi dua gitu loh. kalau di dalam Islam yang namanya alfabet itu hijaiyah ya. Gitu. Kalau di bahasa Indonesia namanya alfabet, abjad ya. Nah, kalau kita baca, kalau kita pahami di Al-Quran itu kan hijaiyahnya cuma 4 Bang. Tapi Iya, Allah cuma yang di dalam situ Alkitab banyak itu L. abjadnya ada 5. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sudah dijelaskan Kristen bahwa Allah yang di dalam Alkitab itu tidak sama walaupun ada diksinya yang mirip-mirip. Tapi Gini hurufnya bang, kan beda Bang. gini bang. Kalau di dalam hijaiyah tertulis alif lam lam ha, di situ ada 4 ya. double lam ya, double Ya. lam. Ya. Ketika double L artinya ada L2. Nah, huruf lam ini, huruf lam satu huruf ya, satu huruf dikala ditulis dengan alfabet itu di sana harus menggunakan 3 huruf, yaitu L, A, dan M. Jadi di situ ketika alif lam lam ha ini digabung jadi satu, ketika ditulis dalam bahasa Indonesia menjadi 5 huruf, bukan 4, karena di situ L-nya double. Karena setiap lam di situ, dengar dulu, karena setiap lam di situ mengandung huruf A. Jadi ketika ditulis lam aja itu 2 huruf saja itu sudah 5 alfabet itu. Kalau 2 huruf lam saja itu. Nah, ketika di situ ada tanwin, ada taswid dan sebagainya itu untuk pemotongan kelebihan alfabetnya menjadi 5 karena di situ ada lamnya masih di yang belakang itu masih menggunakan kata A, huruf A. Nah, ketika ketemu dengan H di situ mati, maka H ini menghilangkan kata M, gitu loh. Lahnya masih ada gitu. Jadi ketika ditulis dalam bahasa Indonesia masih ada alif yang notabene adalah alfa saja. Kemudian lam ketika ketemu ada tanwin di atas itu menjadi 1 huruf mandiri, dan kemudian ketika disambung ke H di sana hanya H saja huruf mati di atasnya, itu H-nya mematikan M, lamnya lam hanya M yang mati jadi masih lah gitu loh. Jadi ketika dirangkai dalam huruf alfabet tetap menjadi 5 gitu. Makanya ada tasbih, ada kasroh, ada huruf matinya di situ. Kecuali kalau lamnya 1, misalkan alif, lam, ha, itu akan menjadi 4 huruf, gitu loh bang. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa di Islam itu Allahnya cuma 4 huruf, keliru, karena di situ lam itu dalam 1 huruf mandiri itu ada kata, ada alfabet 3. Kenapa kok jadi 1 ketika ketemu dengan al saja itu di depan al? Itu karena ada tanwin di atas, gitu loh. Kemudian ketambah di depan kok masih ada A lagi karena di situ tidak ada tanwin tapi ada wawu, ada hak yang mati itu. Jadi hanya mematikan huruf mim gitu. Jadi di sana lam, jadi tertulis alif lam ha, hanya ini mematikan karena di atas ada yang mati itu, ada kayak 0 kecil itu di atas itu. Jadi penulisan dalam bahasa Indonesia alfabet jadi 5 bukan 4 gitu loh. Nah, yang saya katakan, enggak, tunggu dulu sebentar, sebentar saja. Kalau di iman Kristen kan sudah jelas, sudah pasti punya proper name kan Allahnya orang. Seperti Anda tadi ketika membacakan ayat kepada saya itu kan menggunakan kata theos kan, tidak mau menggunakan kata Allahan. Nah, kenapa tidak itu saja yang digunakan gitu loh? Itu tidak akan kami usik itu, gitu loh maksudnya seperti itu. Proper name nggak usah dirubah gitu loh. Kenapa ketika orang-orang Kristen itu mempunyai proper name sendiri, kenapa masih menggunakan generic name? Padahal kata ini di iman Islam adalah nama proper name. Itu kalau boleh saya mengatakan, itu sakit hati loh orang Muslim itu. Karena nama proper name itu digunakan sebagai generic name gitu loh. Gitu loh maksudnya bang. Karena organisasi ini kan punya keimanan bahwa proper name-nya Allahnya Kristen kan dekat tadi seperti Anda sebutkan Elohim, Yahweh kan. Kenapa tidak menggunakan kata itu saja gitu loh maksudnya seperti itu. Dikala di kita itu adalah proper name, terus di orang lain bisa digunakan sebagai direct name, ya mau tidak mau di dalam hati ada rasa kecewa dan sakit gitu loh bang. Seperti Anda tadi sampaikan, oh itu bukan Tuhan kita kok disebut-sebut ya saya sakit. Sama gitu loh bang. Lo maksudnya. Udah bang? Ya udah.
Jadi gini Bang ya, biar saya apakan dulu. Sebenarnya begini Bang, kalaupun istilahnya Abang bereksegesis ya, bahwa Allah yang ada di dalam Alkitab itu adalah sesuatu yang harus disamakan dengan Allah yang dalam Al-Quran, meskipun sebenarnya umat Kristen tidak berpikiran seperti itu gitu loh. Bukan disamakan. Saya nggak mengharuskan, maksudnya gini. Bukan maksudnya gini. Ini sebentar dulu Bang. Gini. Oh iya. Kenapa Abang larang? Karena Abang anggap sama kan. Kalau itu enggak Abang anggap sama, tentu Abang tidak akan mempertanyakan ini gitu loh. Itu maksudnya. Ya kan? Oke, ya. Tetapi umat Kristen sendiri tidak menganggap itu yang sama. Jadi sebenarnya siapa sih yang menyamakan ini? Itu yang pertama poinnya ya. Nah, nggak usah dijawab. Kemudian yang kedua, di dalam bahasa di dunia ini terkadang ada kata-kata yang mirip Bang. Tetapi sebenarnya artinya berbeda. Contoh ya, ini mungkin maaf ya, contoh ya. Kalau di karo kami itu, kata bujur itu artinya baik Bang, terima kasih. Jadi kalau ada orang mengasihkan sesuatu kepada saya yang kata bujur, saya bilang. Artinya itu saya ucapkan terima kasih. Nanti silakan Abang tanya orang Karo. Bujur itu artinya terima kasih kalau dalam bahasa Indonesianya. Tetapi kalau di Bandung jangan coba-coba Abang ucapkan itu. Nanti berbeda. Lalu apakah kedua suku ini saling bertentangan? Padahal sama-sama mengetahui bahwa artinya berbeda gitu loh Bang. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, saya bilang ya, saya akan mendukung Abang. Kalau saya sudah pernah pesan sama Moray Rizky, kalau nanti ada yang ingin memprotes ataupun protes apalah untuk menghilangkan kata Allah di dalam Alkitab, saya yang terdepan. Lalu Moray Rizky apa jawabnya? Oke Pak Ginting, nanti kalau ada di Jakarta saya undang, saya ongkosi katanya. Kalau di Jakarta, tapi kalau di Medan gak usah diongkosi, saya nanti akan datang sendiri, kan gitu kan Bang. Jadinya kalaupun memang Abang merasa bahwa Allah yang ada di dalam Alkitab itu sama dengan Allah yang ada di dalam Al-Quran, marilah kita sama-sama buat suatu apa gitu, petisi atau apalah gitu kan, dengan secara damai sampaikan, gitu. Kalau ke saya Abang sampaikan, saya pun jadinya ya. Udah gini, saya menjawab dulu. Saya menjawab dulu yang pertama. Satu lagi. Sebentar dulu Bang, satu lagi ya. Kalau nanti Abang baca di dalam Keluaran 23 ya, 23 ayat 13, sebenarnya sangat jelas disampaikan di situ. Di mana dikatakan, dalam segala hal yang telah kupirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada, dan janganlah kamu menyebut nama ilah-ilah lain. Hal itu janganlah terdengar dari mulut. Ya, makanya sebenarnya saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan Kristen, kalau memang Allah itu adalah nama sesembahan lain, kita dilarang loh menyebutnya. Tetapi mereka mengatakan itu bukan nama Pak Ginting, itu adalah sebutan katanya. Jadi lalu saya bagaimana lagi? Kan nggak mungkin saya paksa itu nama-nama, kan nggak mungkin. Karena dia menganggap itu sebuah sebutan, sama seperti kata bujur tadi. Saya tidak akan bisa mengatakan bujur itu artinya terima kasih kepada orang Sunda kan? Karena orang Sunda itu ya pasti mengatakan bujur itu bukan terima kasih artinya gitu loh. Jadi disinilah yang perlu istilahnya kalau tabayun ya, saling bertukar pikiran. Karena ya kita harus paham ya, bahwa di dalam dunia ini banyak kata-kata yang sama. Bahkan kata-kata Inggris saja mungkin ada yang sama dengan bahasa Indonesia, tapi walaupun artinya berbeda gitu loh Bang, maksud saya. Sudah. Ya. Oke, yang pertama begini, tadi yang pertama Anda seolah mengartikan apa yang saya katakan itu menyamakan. Sebenarnya bukan menyamakan atau mensetarakan. Yang saya maksud gini, dikala tulisan itu bagi kami adalah proper name, ingat ya, nama ini artinya nama pribadi. Kok oleh orang lain digunakan sebagai generic name yang bukan nama, itu seolah kami direndahkan gitu loh. Sama itu. Jadi kami nggak nyamakan. Maksud saya gini, ketika orang-orang Kristen itu kan sendiri memiliki proper name sebagai yang dituhankan atau yang disembah. Kenapa nggak menggunakan proper name itu sendiri? Dan jangan menggunakan kata Allah ini, karena ini adalah proper name Tuhan kami itu. Jadi kami nggak nyamakan. Kami hanya meluruskan supaya jangan menggunakan kalimat ini. Karena kalimat ini apabila mereka gunakan sebagai proper name tidak apa-apa.
Tapi dikala digunakan sebagai generic name, itu yang kami tidak setuju gitu loh. Kan sampai tadi sudah jelas menarasikan bahwa ini bukan proper name, itu yang kami nggak mau gitu loh. Kalau memang ini bukan proper name bagi orang-orang Kristen, ya gunakanlah proper name yang mereka miliki. Seperti yang sampai tadi katakan waktu menarasikan ke saya ayat Markus bab 12:29 itu bahwa Tuhan Elohim kita, kan tidak mengatakan Allah. Ya seperti itu harusnya narasinya, yang menggunakan kata Allah gitu, pakai Elohim pakai Yahweh gitu kan. Itu pertama. Jadi kita nggak menyamakan, tapi kita merasa sakit ketika mereka memakai generic name yang seharusnya milik kami, itu yang kami sucikan ini menjadi kata generic name. Proper name yang di kami di sana jadi generic name, jadi turun derajatnya. Itu yang dimaksud. Terus yang kedua, tadi apa terlalu banyak tadi saya kurang memahami apa yang saya katakan. Tapi intinya ini yang saya tanggapi. Yang pertama, kami tidak menyamakan ya. Kami tidak menyamakan. Oke. Jadi saya tanggapi di situ. Ya, silakan. Oke. Abang bilang tidak menyamakan, tapi ternyata muatannya abang sama-samakan. Sehingga abang menginginkan agar Allah yang di dalam Alkitab jadi prophet name, baru abang tidak keberatan. Ini kan sebuah tanda tanya jadinya bang. Jadi begini, satu kan sudah saya katakan ya, bahwa di dunia ini tidak ada orang yang boleh mengklaim bahwa ini bahasa saya tidak boleh digunakan oleh orang lain gitu, atau ini istilahnya kata-kata saya yang tidak boleh digunakan orang lain. Kan saya bilang banyak kata-kata yang sama di dunia ini, bahkan mungkin berbeda negara, tetapi artinya berbeda. Apakah kemudian kedua negara itu saling gontok-gontokan? Loh, ini harusnya artinya ini, lalu yang satu artinya ini, kan nggak seperti itu juga bang. Oleh karena itu kita bertabayun istilahnya kan. Sebenarnya yang Oke. Saya sudah tangkap. Gini ya, bang, itu kan kalau bahasa, itu kan bahasa. Bentar, yang bang, saya selesaikan. Yang enggak, itu saya sudah maksud. Satu lagi kesimpulannya nih ya, satu lagi. Nanti kebanyakan saya nggak bisa nanggapi loh. Saya lihat orangnya lupa kalau kebanyakan. Ini masih sama ini. Kemudian Allah yang di dalam Alkitab itu bang, diterjemahkan bukan dari kata alif lam lam ha, tetapi diterjemahkan dari kata Elohim. Elohim dan Allah itu beda bang, ya kan? Jadi diterjemahkannya dari Elohim, bukan dari alif lam lam ha, bukan. Ini karena digunakan dari bahasa Indonesia, saya pun nggak ngerti bahasa Indonesia ini dari mana apanya gitu kan, sumber-sumbernya. Begitu bang, jadinya ya. Tapi kalau memang abang merasa itu tidak perlu, ya kita buatlah ya kan, sebuah apa gitu loh maksud saya bang. Ini udah ya, dua aja, nanti banyak kan nggak paham itu. Kan tadi saya sudah bilang, itu bagi kami adalah proper name, sebuah nama yang sangat kami sakralkan lebih dari apapun. Nama ini bukan bahasa loh bang. Kalau bahasa oke lah, seperti kata tadi bujur ya, bujur kalau disampaikan itu berterima kasih, itu bahasa bukan nama gitu loh. Misalkan kayak sampai namanya ginting gitu loh. Tapi ketika Anda di dekat saya, kok saya mengatakan ginting itu tai, Anda mau nggak? Anda pasti rasanya sakit dalam hati itu loh. Oh, bagi saya ginting ini tai misalkan. Loh, kan jadi nama Anda tersinggung gitu kan. Maksudnya begitu, gitu loh. Beda kalau saya, oh ginting itu tetangga saya, ada namanya ginting, boleh. Karena sederajat, sama-sama proper name gitu loh. Maksudnya begitu, bukan menyamakan, bukan. Yang saya maksud gini, iman Kristen kan sudah punya tuh proper name sendiri gitu loh. Yang namanya proper name dimanapun tidak bisa diterjemahkan bang. Seperti Quran di bahasa manapun, namanya buku Quran, kitab Quran, bahasa apapun tetap. Adapun perbedaan sedikit hanya dialek, tapi Quran tetap tertulis kata Quran. Itu proper name. Tidak mungkin nanti kayak majalah Bobo misalkan, ini Bobo kan. Di Amerika nanti menjadi majalah Slip. Gak mungkin, tetap Bobo itu di sana. Seperti misalkan di Arab Saudi tetap Bobo gitu bunyinya. Itu seperti juga di situ. Kalau memang kekristenan imannya sudah memiliki proper name yang sebagai yang disesembahannya, ya gunakan proper name-nya Allahnya orang-orang Kristen itu gitu loh. Jangan terus yang kita pakai, walaupun itu terjemahan dari manapun, itu kan kita harusnya sesama hidup di dunia saling menghargai, menghormati. Dikala tahu bahwa itu di agama sebelah itu adalah proper name, ya jangan dipakai sebagai generic name gitu loh. Pakai kalimat lain yang miliknya sendiri gitu. Maksudnya gitu loh bang. Orang Kristen kan seperti Anda
akui tadi, Anda memiliki nama sendiri, proper name sendiri, yaitu Yahweh, terus satu lagi Elohim. Ya pakailah itu gitu loh. Seperti Rasul, itu kan aslinya serapan dari bahasa kita, bahasanya orang-orang Muslim. Aslinya dalam Aztek, aslinya kan apostolos. Ya pakai itu gitu loh. Maksudnya seperti itu loh. Jadi seolah-olah mereka yang mengambil terus menyamakan, terus posisinya didudukan ke posisi yang lebih rendah gitu. Itu yang kami sakit hati begitu. Dikala kami meninggikan proper name Allah ini, di sebelah kok jadi bukan nama pribadi gitu loh. Kan mereka punya sendiri, kenapa sih harus menggunakan ini? Kan gitu. Seperti misalkan sampai namanya Ginting. Ini bukan masalah bahasa ya, kalau bahasa kayak tadi bujur dan lain sebagainya itu bahasa umum. Misalkan ada namanya Ginting, nah ini nama pribadi misalkan. Kok kebetulan di bahasa saya ini Ginting hal yang kurang bagus loh. Ketika ada di dekat saya kok, oh itu ambilkan Ginting, ternyata yang diambil misalkan kotoran apa gitu loh. Loh, Anda walaupun Anda nggak terucap, nggak curah lisan, tidak keluar dalam hati oh Bang ajar nih, ternyata Ginting hanya benda begitu di sini, kan gitu loh Bang. Maksudnya gitu, kita nggak menyamakan, memang beda antara Tuhan yang dituhankan Kristen dengan Islam itu berbeda, jelas itu sangat berbeda jauh. Yang dimaksud di sini perbedaan itu harusnya dihormati sebagai perbedaan, jangan menggunakan istilah yang kami pakai sebagai yang tertinggi, kemudian di sana jadi posisinya tidak tertinggi lagi gitu kan. Jadi seolah-olah seperti ketika saya menyebut Ginting, kebetulan Anda di dekat saya, terus yang datang Gintingnya itu bukan orang, tapi barang yang sangat remeh gitu loh. Kan seolah-olah bagaimana perasaan Anda itu kan menyikapinya, walaupun lisan tidak keluar, tapi pasti hati kecil Anda akan berbunyi yang tidak enak gitu loh. Maksudnya seperti itu Bang. Oke, ya. Ya, mau menanggapi ini atau ganti bahasan seperti tadi kita kembali ke awal lagi? Supaya nanti saya berikan pencerahan yang agak serius sedikit ya gini. Abang bilang ketika umat Kristen menggunakan kata Allah yang maksudnya Tuhan, abang bilang itu merendahkan. Saya nggak tahu, ada yang lebih tinggi rupanya dari Tuhan. Sedangkan Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan bagi abang gitu loh. Jadi ketika kami juga bukan kami ya. Ketika umat Kristen juga menggunakan Allah yang artinya Tuhan, kok abang bilang merendahkan? Kan jadi heran saya itu ya. Oke, satu ya. Kemudian yang kedua begini, kan saya bilang tadi ya, mungkin abang oke lah, oh itu karena generic name, kenapa jadi prophet name? Istilahnya, kalaupun abang bilang, kalau saya bilang tidak merendahkan, oke lah, ada satu poin yang bisa. Kok bisa jadi berubah fungsi, umpamanya gitulah, kan nggak cocok lah kalau berubah fungsi, umpamanya gitu kan, walaupun sama-sama hakikatnya sama-sama tinggi. Allah itu tinggi, yang maha tinggi, Tuhan juga kan yang maha tinggi gitu kan, oke. Tetapi kan istilahnya fungsinya kok jadi beda. Ini kan sepertinya kurang etis didengar, pokoknya oke, itu mungkin alasan itu bisa kita terima gitu kan. Tapi kalau masalah antara Allah yang dimaksudkan umat Kristen dengan Allah yang dimasukkan umat Islam, saya rasa posisinya sama-sama tinggi karena sama-sama artinya adalah sama-sama yang maha kuasa Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian gini Pak, saya tidak boleh melarang orang menggunakan tahi untuk kotoran. Walaupun nama di kampung kami ada yang namanya tahi. Bahkan dulu ada di kampung saya itu di Kapolsek namanya tahi, marganya Aritonang. Apakah kemudian tahi Aritonang ini dulu marah-marah kepada orang yang menggunakan tahi adalah kotoran? Kan nggak bisa seperti itu. Tetapi ketika ditanyanya ya, tahi itu artinya, coba nanti abang tanya itu orang Batak artinya apa itu. Tahi itu artinya sesuatu yang baik gitu loh, kalau dalam bahasa Batak. Nah, jadi lu kok nama saya dijadikan sebuah sebutan yang lebih hina lagi? Kan nggak boleh seperti itu kalau menurut saya. Kenapa? Karena tiap-tiap bangsa, tiap-tiap suku itu pasti punya bahasa masing-masing. Jadi ketika bahasanya itu ya mirip-mirip dengan kita, ya sebenarnya saya rasa nggak ada masalah. Yang penting kita itu memahami ya begitu adanya gitu. Nggak boleh kita paksakan. Kalian kalau menggunakan kata ini artinya harus seperti ini, kan nggak boleh seperti itu. Sama seperti Pak Tahi itu tadi, nggak boleh. Dia itu tak dipanggil ya Pak Tahi, kata dia nggak apa-apa. Walaupun dia dalam bahasa Indonesia Tahi itu artinya kotoran gitu kan. Jadi begitu dia Bang. Jadi clearnya sebenarnya ya, walaupun secara pribadi saya juga tidak nyaman gitu ya, dan merasa nggak pas lah gitu. Karena saya sendiri kadang-kadang menyamakan juga ya kan.
Walaupun sebenarnya tidak sama, karena saya sangat sama bahwa Allah yang dalam Alkitab itu sama dengan Allah dalam Al-Quran. Tetapi melalui diskusi ini saya mulai merasa nyaman Bang, bahwa sebenarnya Allah yang dalam Alkitab itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Allah yang dalam Al-Quran. Kalaupun ada istilah persamaannya, yaitu ya udahlah, itu istilahnya apa? Istilahnya situasi dan insiden bahasa masing-masing aja kalau menurut saya. Kayak gitu dia Bang ya. Jadi nanti kalaupun Abang tetap akan melanjutkan sebuah nanti apa istilahnya keberatan ataupun ya apa, saya nanti Bang akan mendukung Abang selagi di Medan. Abang tidak usah membiayai saya akan terdepan untuk menyampaikan aspirasi itu. Tapi kalau di luar kota ya mohon maaf ya nggak akan bisa hadir gitu loh. Kecuali abang ongkosi gitu Bang kira-kira. Oke siap. Jadi gini, kita pindah haluan karena tadi juga ada narasi yang berpindah ya. Bapak Tuhan di Alkitab. Sebelum pindah saya boleh tanggapi Pak sedikit Pak. Oh ya silakan. Nanti setelah ini pindah ya. Nanti takutnya kalau udah pindah mau bahas lagi yang ini kan nggak enak. Balik lagi. Iya. Jadi gini Bro Ginting, saya hargai pendapat Anda. Cuma permasalahannya penggunaan kata Allah itu bukan kebetulan gitu loh. Ada perencanaan lain di situ. Nah sekarang kita tinggalkan dulu Allah. Kenapa kok Allah yang dipakai untuk menerjemahkan Elohim ke dalam bahasa Indonesia? Nah di situ ada alasan budaya Ginting. Bukan semata-mata cuma ya bagaimana yang mentranslatekan saja. Oh enggak sesederhana itu. Nah saya tanya sekarang, dalam Alkitab bahasa Batak, Elohimnya diterjemahkan sebagai apa? Debata. Ya. Dalam Alkitab bahasa Dayak, Elohim diterjemahkan sebagai Jubata, saya kasih tahu ya, Jubata. Ya. Oke. Dalam Alkitab bahasa Bali, Elohim diterjemahkan menjadi Sang Hyang Widiwasa. Ya. Makanya di Bali juga bermasalah, sama seperti masalah nasional sekarang. Nah, jadi ada alasan budaya di situ agar bisa gampang masuk ke dalam budaya. Sehingga mengkonvertkan orang-orang yang awalnya kepercayaannya apa dengan penyebutan itu ya seperti dalam tanda kutip tercerahkan bahwa oh ini sebenarnya sama walaupun aslinya bedanya jauh gitu ya. Nah jadi dilihat di situ budaya masyarakatnya sudah mengenal Tuhan itu dengan sebutan apa, nah itu langsung ditranslitkan. Nah ini yang saya bilang unhonest translation gitu, penerjemahan yang tidak jujur. Bahkan ada maksud terselubung di situ. Kalau kita mau bahas lebih dalam ya, ada maksud bukan cuma kebetulan gitu loh. Apa nih orang Indonesia itu waktu itu dasarnya itu waktu kita merdeka itu 96, sekian % itu Muslim. Mereka sudah terbiasa dengan kata-kata Allah dan itu juga nggak ada kaitannya dengan bahasa Arab dan lain sebagainya, tidak, karena Alkitab itu diterjemahkan pertama itu dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu tinggi ya, karena lamanya proses percetakan, karena percetakan belum ada di Indonesia, yang adanya di Eropa waktu itu, sehingga harus dibawa dulu ke Jerman kalau nggak salah saya untuk dicetak, memakan waktu itu sampai dengan 17 tahun cuma untuk cetak ya, nggak ada lagi edit, untuk nyetak itu 17 tahun, dan itu cuma kitab Matius, belum seperti sekarang ini Alkitab sampai segitu tebal, enggak, cuma kitab Matius 1, itu aja butuh proses sampai 17 tahun. Ya kita kembali ke jam itu ya, memang kendalanya jadi sangat banyak ya kan, nggak bisa kirim kayak pakai fax gitu kan, atau kirim foto di sana tinggal ketik lagi, nggak bisa, memang harus hard copy, itu harus dibawa ke sana. Nah nunggu kapalnya lagi, nunggu ini lagi, banyak sekali masalah saya sampai 17 tahun yang dipakai untuk bisa dicetak ya, baru cuma 1 kitab itu. Jadi gitu. Jadi maksudnya itu bukan insidental ya sifatnya, itu bukan karena situasi, tidak, karena ada pemikiran di belakang itu. Siapa yang akan menjadi sasaran untuk di convert ya kan, itu masalahnya gitu. Kenapa juga kalau memang sudah diterjemahkan jadi Allah, ya sudah, nggak usah pakai jubata lagi.
Gak usah pakai sang yang widiwasa, Allah aja semua kalau memang konsisten dengan hal itu ya. Kalau memang itu dianggap sama gitu. Nah, kenapa harus disesuaikan? Ingat loh ya, Alkitab itu diterjemahkan jadi 500 bahasa daerah. Dan sudah mencetak sampai dengan 500 miliar kopi. Tahun 2003 itu. Tahun sekarang nggak tahu sudah berapa. 500 miliar kopi. Jadi di Indonesia itu sudah nggak ada yang bisa ngalahkan. Buku yang paling banyak dicetak di Indonesia adalah Alkitab. Bayangkan, padahal masih di bawah 10% kan. 10% lah kita taruh sekarang ini. Ada 500 miliar. Jauh lebih banyak daripada jumlah penduduk Indonesia sekarang ini bahkan. Kalau satu-satu pun dikasih masih kebagian, masih sisa banyak itu. Jadi ada maksud tersendiri di situ, Ginting. Kalau kita mau ini ya, jujur ya. Dan itu memang tidak sama sekali tidak terkait. Sekali tidak terkait. Banyak pilihan kata ya untuk diterjemahkan dalam, nggak mesti harus ke Allah ya. Kenapa harus ke Allah? Nah, itu kan pertanyaan pentingnya justru. Apa harus ke Allah? Banyak pilihan kata yang lain dan itu nomor satu yang pertama. Yang keduanya bagaimana caranya kita bisa menerjemahkan suatu nama gitu. Ginting di Jepang, apakah saya perlu translate kan jadi bahasa Jepang ginting itu? Nggak perlu. Jul, Wiro gitu. Di Amerika ya Wiro tetap. Ginting, ya tetap ginting di Amerika. Mau di kutub utara, kutub selatan, di tengah-tengah apa pusat bumi, kalau ada bahasa khusus di situ ya tetap nama adalah nama. Mana bisa nama ditranslate kan gitu. Nah, coba nih Ginting, ada dua hal nih ya. Tolong kalau memang ini bisa direspon biar kita adil gitu. Oke. Jadinya penjelasan Bang Jul sangat pas ya. Sangat kalau kita cermati sangat pas. Contoh maksud saya begini, ya kan? Kalau Elohim itu kan bukan nama kan. Makanya dia bisa diterjemahkan menjadi Sang Hyang Widiwasa, Ibata, atau yang abang sebut bahasa daerah John Pak ataupun apalah ya. Kalau nanti ke bahasa Inggrisnya dia God. Hanya masalahnya ke bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Allah. Artinya bisa disimpulkan bahwa Allah yang dalam Alkitab itu bukan berasal daripada prophet name, tapi berasal dari kata generic name. Jadi sebenarnya clear persoalannya, kan gitu. Hanya perlu kita ketahui, nanti kalau abang baca sejarah penulisan Alkitab pertama, siapa sih yang menerjemahkan Alkitab pertama dari bahasa ke bahasa Indonesia? Seorang Muslim, kalau nggak salah itu orang Malaysia, namanya Muhammad Ali atau apa itu. Dialah yang pertama-tama menggunakan kata Allah di dalam Alkitab. Jadi kalaupun ada maksud-maksud tertentu, saya juga heran ya. Sebenarnya kalau saya terus terang saja ya, kalau ada orang yang menggunakan nama Yesus ya menjadi artinya Tuhan di dalam rumah ibadahnya selain Kristen, saya apresiasi, saya malah senang gitu loh. Berarti Yesus itu dikatakan orang itu Tuhan, bagus saya bilang. Walaupun Yesus itu bukan jadi nama gitu. Ya kenapa Anda sebut Yesus? Yesus itu bagi kami artinya Tuhan. Ya sudah, saya senang-senang aja, fine-fine aja saya rasa. Jadi kalau kita pertanyakan ini maksud-maksud tertentu di belakang ini, saya pun nggak paham gitu. Kenapa? Karena ya seperti itulah. Kalau saya terus terang aja ya, kalau ada orang menggunakan kata Yesus yang artinya adalah Tuhan di dalam rumah ibadahnya, harus saya dukung. Itu aja Bang, kalau menurut saya ya. Baik, kalau ini ya boleh saya tanggapin lagi agak dalam ya pembahasan. Jadi misalkan gini, ada misalkan satu buku biologi lah, misalkan buku biologi, ya kan? Saya mau minta tolong Bang Ginting untuk diterjemahkan menjadi bahasa Karo misalkan, ya kan? Bahasa yang di sekitaran Danau Toba itu ya, kalau nggak salah ya. Nah, yang jadi penanggung jawab siapa kira-kira? Saya kah ataukah Bang Ginting yang saya minta tolong? Mungkin Bang Ginting perlu dana anggaran untuk itu karena ya otomatis lepaskan pekerjaan utamanya. Saya bilang udahlah Bang Ginting tolong bantu saya ini. Saya udah berapa penghasilan Bang Ginting sehari per bulan? Saya bayar 2 kali lipat deh. Dah Bang Ginting tinggalkan dulu pekerjaan yang lama. Coba konsentrasi ke sini. Setelah buku itu selesai, buku biologi itu selesai, diterjemahkan menjadi bahasa Karo, apakah Bang Ginting yang bertanggung jawab ataukah saya yang memerintahkan? Yang bertanggung jawab tentunya saya.
Siapa dalam hal ini? Itu namanya Assyriul namanya. Orang pedagang Belanda yang membawa kitab Matius ke Indonesia gitu loh. Bukan juga didukung oleh pemerintah, enggak, dia pakai dana pribadi. Betul, dia minta tolong ke timnya itu, ada salah satunya tuh Pujangga Melayu yang tadi disebutkan itu. Nah, apakah Pujangga Melayunya yang harus tanggung jawab ataukah Assyriul? Nah, proyek itu adalah proyeknya Assyriul, walaupun duitnya sendiri keluar, dan saya yakin waktu itu dia tidak dapatkan keuntungan, justru orang-orang setelahnya yang dapatkan keuntungan dari, kalau misalkan ada keuntungan ya dalam tanda kutip. Kalau jelas kalau dia cuma berdasarkan ya keyakinan dia perlu menyampaikan berita itu kepada masyarakat Indonesia kan gitu ya. Kita hargai niat baiknya itu kita hargai, tapi yang jelas siapa sih yang bertanggung jawab terhadap penerjemahan bahasa Belanda ke bahasa Melayu tinggi pada waktu itu, namanya belum ada bahasa Indonesia, ya kan? Siapa? Ya tentunya Assyriul yang paling bertanggung jawab, apapun alasannya, siapapun yang dia gunakan di dalam timnya gitu. Komandannya siapa? Dialah yang bertanggung jawab, nama dialah yang perlu disebutkan gitu, ya kan? Sama kayak misalkan Panglima TNI yang tulis suratnya itu ya paling bintara itu, pangkat-pangkat rendah. Nah begitu ditandatangani oleh Panglima TNI, ya Panglima TNI yang tanggung jawab. Panglima TNI lah yang bikin surat itu, walaupun secara teknis udah pasti bukan Panglima TNI yang menulis surat itu secara langsung, dia ngetik secara langsung, nggak mungkin. Nggak mungkin karena kesibukan beliau. Bukan nggak bisa ya, bisa saja. Tapi kecil sekali kemungkinan, apalagi sudah diatur organisasi seperti sekarang gitu. Tapi begitu dia tanda tangan, Panglima TNI bertanggung jawab terhadap isi surat itu, dan itu tidak bisa ditarik ulang gitu. Paling kalau ada perbaikan dengan surat yang berbeda nomor gitu. Surat kemarin salah, yang benar ini ya, itu bisa disebutkan begitu. Tapi surat yang sudah keluar nggak bisa ditarik. Ditarik karena sudah jadi arsip di tempat lain kan. Itu loh Bang Itim. Jadi tidak sederhana gitu. Jadi kira-kira karena Muslim yang mentranslatekan pertama, orang Muslim yang dipakai jasanya untuk mentranslatekan jadi orang Muslim itu yang bertanggung jawab terhadap isi kitab. Nggak bisa seperti itu, lempar batu sembunyi tangan namanya. Oke, saya tanggapi Bang ya. Saya udah lakuin Bang. Soalnya gini, kalau ada seseorang yang tidak bisa membangun rumah, nah ini kan jadi banyak contoh-contoh ya kan. Ini kan artinya kan tanggung jawab itu kan berdasarkan kasus ya dan kondisi. Contohnya begini, kalau ada orang yang tidak bisa membangun rumah, lalu dia minta tolong kepada tukang, lalu tukang itu membangun rumah, tiba-tiba begitu masuk orang, lalu rumah itu rubuh. Apakah si yang minta bangun rumah itu yang disalahkan? Kan tidak juga. Karena dia nggak tahu tentang arti membuat rumah. Berarti si tukang itulah yang salah melakukan pekerjaannya gitu. Tapi saya ini tidak mau mempermasalahkan apa masalahnya. Tetapi yang saya tahu, oke lah, kalaupun mungkin itu yang si Asilio yang abang bilang itu harus bertanggung jawab. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa umat Kristen ini jadi korban keliruan daripada apa yang dibuatkannya itu ketika dia meminta tolong kepada seseorang untuk menerjemahkan gitu loh. Kan itu juga jadi kalau masalahnya kan. Jadi kita ini korban. Akhirnya korban yang merasa sesuatu yang tidak benar itu menjadi benar. Ini masalahnya. Dimana umat Kristen sudah merasa benar apa yang dilakukan, walaupun kita anggap salah, ya terjemahan itu keliru. Berarti ya umat Kristen ini korban jadinya. Karena mereka sudah menganggap bahwa apa yang diterjemahkan itu sebuah kebenaran gitu. Yang pertama, ya kan? Kemudian satu lagi, aduh lupa tadi, hampir blank lagi kan. Jadi korban satu, apa tadi? Nanti habis ini Bu Uti Fisabilillah ya, silakan. Saya lupa baca chat, mohon maaf. Lanjut. Jadi sebenarnya umat Kristen ini ya, menurut saya korban juga berarti. Nah, tadi satu lagi Bang ya gini, makanya saya bilang tadi, saya rasa kalaupun kita memberikan nilainya secara standar ya, saya bilang kalau ada umat Islam lah terus mengatakan ya Yesus gitu kan, berkatilah kami gitu kan di dalam masjid. Lalu saya tanya, loh maksud kenapa mengatakan Yesus berkatilah kami? Ya Yesus itu arti dalam bahasa kami itu artinya Tuhan gitu. Saya enggak merasa keberatan, malahan saya merasa senang gitu. Kalau menurut saya ya. Nah, jadi saya rasa pun sebenarnya ya kalau ketika ada umat Kristen ya berdoa ya Allah kasihanilah kami, itu sebenarnya memuliakan Allah atau menghina? Saya rasa tidak lah Bang. Bahkan sebenarnya memuliakan Allah walaupun dia tidak sadar mungkin. Ya kan? Tapi mungkin itu beda pembahasan, Kang. Tapi mungkin itu beda pembahasan, Kang. 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 Mungkin itu
Kita bicara dari itu aja dulu. Cara apa supaya Dari nanti teks aja dulu dari jangan sesuatu yang menguntungkan akhirnya kita katakan merugikan gitu loh. Ada 13 kan di sini. Pak Krim mungkin masuk, itu suaranya masuk gitu. Silakan Bu Uti. Saya mohon maaf ya belum baca chat dari tadi. Saya baru lihat chat. Silakan Bu Uti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum buat sahabat Muslim dan selamat sore ya buat sahabat Kristen. Jadi gini, saya mau menanggapi dikit dari perkataan Pak Ginting yang mengatakan bahwa nama apa tadi itu ya? Proper name sama generic name. Proper name, tentang nama Allah itu proper name atau generic name. Nah, di dalam Alkitabul Al-Muqaddas versi bahasa Arab mengatakan Allah ismu al-zat al-wajibul wujud. Allah adalah nama sesembahan yang berupa yang ada dan menjadikan segala sesuatunya menjadi ada. Itu versi bahasa Arab Alkitab ya, Alkitab Kristen. Yang menjelaskan itu bukan kitabnya umat Islam, tapi kitabnya umat Kristen, Alkitabul Muqaddas. Begitupun di dalam Alkitab Al-Munjid menjelaskan bahwa Allah itu proper name, bukan generic name. Allah ismu al-zat al-wajibul wujud. Ya. Dan ini juga tadi yang mau saya tanggapin bahwa Pak Ginting mengatakan bahwa Allah itu bahwa Elohim itu sepadan dengan Allah. Oh, Anda salah. Elohim itu sepadan dengan ilahun. Coba Anda terjemahkan bentar. Coba Anda terjemahkan Matius 27 ayat berapa ya? Ayat 46 yang mengatakan Eli, Eli, lama sabaktani. Jika itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, tidak ada yang mengatakan Allahku atau Allah lima daraktani. Yang ada itu ilahi lima daraktani. Jadi antara bahasa ilahun dengan Elohim itu sepadan. Kalau diterjemahkan antara bahasa Allah dengan bahasa ilahun itu tidak bisa dicocokkan karena sepadannya nama Allah itu sepadan dengan ihfa alif lam has sepadan dengan yod he fa fe. Itu. Ya itu aja yang mau saya tanggapin. Kan semakin clear, makin jelas kan? Bahwa Allah yang jelas di mana? Itu jelas kan? Bahwa Mana Allah caranya mau semakin jelas, semakin kabur lah. Pemahamanmu semakin kabur. Apanya itu jelas perbedaannya tadi itu. Boleh saya sambung dulu nggak? Karena bahwa tadi menyebutkan bahwa Allah itu bukan generic name. Allah adalah proper name. Allah bagi umat Kristen. Jadi gini, ini sederhananya. Elohim diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris apa namanya? God kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya apa? Tuhan. Nah, harusnya kalau di John 1:1 itu kalau sebutkan pada mulanya firman bersama-sama dengan Tuhan, bukan dengan Allah. Kenapa kok jadi sebut Allah gitu loh? Ya karena Allah itu bukan nama bagi umat Kristen. Nah, ya kan Tuhan kan yang dimaksud di situ kan Elohim kan? Iya, Allah itu artinya Tuhan dalam bahasa umat Kristen, bahasa Alkitab. Ya enggak bisa seperti itu. Kalau kau translatekan ke bahasa Indonesia, translatekan ke bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Kristen. Kita bahasa tidak ada bahasa Kristen. Memang ada bahasa Kristen, bahasa internal gitu. Itulah yang digunakan bangsa Indonesia dalam Alkitabnya. Inilah. Jadi kan gini, permasalahannya gitu. Kamu suka bawa satu kata yang kamu sepakati sendiri. Abang saja yang merasa bahwa Allah dalam Alkitab itu sama dengan Allah yang dalam Al-Quran. Ini masalahnya. Jelas lah orang di Muslim itu proper name, kamu bilang generic name. Coba tanya umat Kristen, Allah itu name atau generic name? Pasti dijawabnya generic name. Kamu kan kenal gini deh. Ada namanya Roh Kudus, yang namanya nggak ada Roh Kudus itu bukan nama ya. Ada namanya Yesus. Kemudian Bapa bukan Allah. Nah di tengah-tengahnya Tuhan kan gitu. Itu kan konsep ketuhanan kamu kan gitu. Saya sampaikan ya. Kalaupun di dalam pengertian abang bahwa Allah itu adalah nama, ya itu kan terserah abang lah ya. Tetapi di dalam Kristen, seluruh umat Kristen di dunia ini menyatakan bahwa, bukan di dunia, seluruh umat Kristen di Indonesia ini
menyatakan, mengakui, mengimani bahwa kata Allah dalam Alkitab itu bukan nama, tapi generic name, sebutan yang Masalah lagi Bro, itu gini loh. Pemahamanmu sama pemahaman masyarakat yang di bawah sana, yang di pinggir-pinggir jalan itu beda loh, Ginting. Ya. Nggak sama, kau nggak bisa sama-samakan begitu. Abang tanya gini aja lah bang, abang tanya aja lah semua orang Kristen. Sekarang apakah orang Islam beranggapan seperti itu? Pertanyaannya, kau jangan sepihak gitu ya. Bukan sepihak bang, itu internal kami yang mengatakan bahwa Allah itu bukan nama. Kok abang paksakan harus menjadi nama? Makanya banyak orang-orang sekarang bilang, ini kenyataannya nih ya, Tuhannya orang Kristen sama orang Islam itu sama-sama Allah katanya. Ya itu jadi kesimpulan besar loh. Tapi kan kita yang sama-sama tahu kan harus mengerti. Lo tahu, gue tahu, iya. Yang lain tahu nggak? Apa Yang mungkin di tengah-tengah Pulau Kalimantan itu yang nggak punya akses kemana-mana, dia paham nggak? Yang ada cuma kitab itu loh. makanya tadi kita jelaskan, bersama-sama kita jelaskan bahwa Allah tidak sama yang ada di kitab dan di Al-Quran, kan selesai, clear menurut saya. Ke siapa itu? Ke tiap orang. Kau mau jelaskan sama tiap orang gitu? Ya, ini kan ada YouTube ini bang. Ini kan Bang, YouTube ini bisa jangkau berapa orang sayang? Iya bang. Di tengah-tengah pulau itu yang terisolir tuh gimana ceritanya itu? Maksudnya begini bang, inilah upaya yang bisa kita lakukan. Kan ada orang bang yang dakwah sampai ke pedalaman. Ya tentu untuk menyelesaikan ini ya tidak segampang membalikkan telapak tangan saya rasa. Ya harus bertahap lah, berlanjut. Sedangkan Nabi aja sampai puluhan tahun kan. Bang Wiro, Ada, Nabi terakhir udah nggak Bang ada. Wiro, coba saya bantu sambungin. Puluhan Yang harus- tahun mendebarkan walaupun Bang Ginting, aja. yang perlu Bang Ginting dengar dari kami itu yang lebih jujur lagi. Yang kami maksudkan, abang ketika dengan Alkitab dengan sengaja menggunakan kata Allah di situ, maka dua posisi yang pasti abang kena. Posisi pertama, kalau mau dianggap sama jadi salah, oke. Mau posisi kedua dianggap berbeda pun jadi salah. Ada alasannya, bisa dijelaskan itu. Gini, saya jelaskan. Di awal tadi saya mau jelaskan bahwa hal yang sama karena Bang Ginting itu sudah salah dengan kalimat yang tadi Mbak Ukti itu kasih tahu bahwa diambil dari kata Elohim. Nah, kenapa nggak dikatakan Elohim? Kan begitu. Kenapa justru menarik kata Allah untuk dipasangkan ke dalam Alkitab? Itu jadi bermasalah gitu loh. Kenapa saya bilang bermasalah? Karena ketika mau disamakan dengan ini bukan tadi abang juga ada bilang bahwa kalau kata itu banyak yang sama. Contoh nih, kata yang ada di Amerika, terus di Indonesia karena nggak ada, terus kita ambil kata itu jadi terapan di sini. Tapi itu nggak ada masalah. Karena apa? Karena kita yang memiliki degradasi makna terlalu sedikit. Tapi kalau di sana dia tetap. Tapi ini nggak bisa ditempatkan sama karena ini diberikan kepada nama yang namanya Tuhan yang cenderung berbeda. Kenapa berbeda? Karena ketika menyamakan maka ada pengaburan, upaya pengaburan. Ini yang saya bilang mau kita katakan bahwa ini jujur. Kita menuduh ini upaya pengaburan untuk menyamakan. Dengar dulu, untuk menyamakan. Yang menyamakan. Dengar dulu. Kan tadi saya bilang kena kanan kena kiri kena. Jadi kalau abang bilang sama, kita bilang tidak. Saya bilang tidak sama. Oke, ketika abang Jadi bilang kita bahas yang tidak samanya. Bang, ketika abang bilang tak sama, abang juga salah menurut kita, itu maksudnya. Kenapa? Karena abang mengadopsi sesuatu yang bagi kami tinggi direndahkan ke bawah. Abang paham gak sih? Tuhan itu direndahkan artinya bang? Pengadopsi namanya, penghormatan nama yang kita miliki. Jangan abang bilang merendahkan bang. Tuhan itu bukan direndahkan. Loh, tetapi kalau abang pecah mereka jadi tiga saja sudah bermasalah kan? Bang, Tuhan itu rendah bang. Aduh, Tuhan rendah. Gimana sih? Contohnya gini bang ya, kan saya jelaskan ya. Mohon maaf ini ya. Aku bilang kamu merendahkan sifatnya. Kok masa kamu bilang Allah berkatilah aku? Di mana dia merendahkan di situ? Ya Tuhan, itu bukan masalah kamu. Kamu bisa menyembah dengan kalimat, dengan ngomong seperti itu. Tapi karena itu jadi milik awal Allah ini yang ajarin kepada kita umat Islam ini namanya dia, gitu ya. Bahkan Yahudi saja tidak menggunakan nama ini.
Ya karena mereka nggak ada kata-kata itu Bang di dalam Karena kosakata mereka pakai Elohim, jadi namanya Tuhan. Tapi kamu menyadurnya dengan tujuan, itu yang maksud saya. Orang Yahudi tidak mengenal kata Allah, begitu juga orang Batak. Masalahnya Indonesia, bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia mengenal kata Allah. Mengenal penyadurannya. Paham gak sih tadi nih? Loh, kok penyadurannya Bang bilang? Kita nggak paham sampai ke situ lah Bang. Kita kan hanya Dapat dari mana terusan? Bang, kan sudah saya sampaikan ya. Internal Kristen se-Indonesia ini menyatakan bahwa Allah itu bukan nama, tapi sebutan. Sebutan diambil dari mana? Ya, kalau masalah diambilnya saya nggak tahu lah Bang. Ya, Saya nggak kamu bilang nggak tahu sekarang. Bagaimana kamu bisa bilang nggak tahu barang keumuman kayak gini? Itu Dengar maksud dulu, saya. jangan paksakan saya tahu sesuatu yang tidak saya tahu. Yang saya tahu ya, di gereja saya tanya Allah ini artinya apa Pak Pendeta? Artinya sama artinya dengan Tuhan. Bukan nama, bukan. Katanya. Jadi apalagi yang mau saya paksakan? Oh nggak bisa gitu. Walaupun kadang-kadang saya juga sering serang ya. Sebenarnya nggak boleh lah Pak Pendeta kita sebutkan ini. Kenapa? Karena Allah itu bagi satu umat itu nama. Lalu kita ganti fungsinya menjadi sebuah sebutan. Walaupun sama-sama lah derajatnya saya bilang kan. Tetapi ini nanti kan bisa menimbulkan suatu tanda tanya. Ya kalau mereka merasa ini sama, itu kan bukan urusan kita, kata Pak Pendeta itu. Bang Ginting, ini saya kasih tahu saja, ini dasar saja, dasar pikir. Orang Yahudi itu kalau dia berdoa, yang dia sebut Elohim tidak disebut Elohim, disebutnya kalau tidak berdoa Elohim. Kalau Adonai disebutnya Adoni. Begitulah akhirnya Ibrahim dipanggil juga Adoni. Oke ya? Abang paham ini? Kenapa? Untuk melindungi, dari penamaan-penamaan ini yang keliru. Itu tujuan dia awalnya. Nah, kenapa sekarang orang Islam yang jelas-jelas secara dia punya gitu ya, Tuhannya mengajarkan dia tentang apa yang harus disebut terhadap Tuhannya dan lain sebagainya, lalu kemudian di sini disadur dengan diturunkan sejumlah maknanya menurut amatan kami nggak boleh tuntut. Kata siapa? Itu maksud saya. Jadi abang mau ke kanan, saya bilang kena salahnya. Abang ke kiri, kena salahnya. Itu maksud saya. Karena apa? Pokok dari kesalahan itu diawali dengan abang mengira bahwa Elohim layak diartikan Allah. Tidak layak. Bang, begini Bang ya. Jadi dulu saya lucu ini ya. Ketika itu ada orang Kristen juga yang mau tanya sama abang. Dengar Bang ya. Ketika ada orang Batak yang menerjemahkan Elohim menjadi debata, apa orang-orang yang bahasa Melayu itu menuntut, oh nggak boleh, Elohim itu nggak boleh terjemahkan jadi debata. Apa bisa dibilang seperti itu? Kan nggak juga. Karena memang arti orang itu ya Elohim itu debata menurut bahasa mereka yang mereka pahami. Karena bahasa ini sebenarnya apa sih Bang? Bahasa ini kan adalah salah satu sarana untuk bagaimana kita bisa suarakan kita. Penyaduran gitu. Yang harus diambil dengan pokok penting itu cuma Tuhan. Selesai. Ya oke lah Bang ya. Allah gitu loh. Allah itu bukan saduran Bang. Tidak ada orang Kristen menyadur dari Al-Quran. Itu disadur dari kosakata bahasa Indonesia. Indonesia menyerapnya dari mana? Kalau begitu gini aja lah. Dihapuskan aja kata Allah itu. Di bahasa kamus besar bahasa Indonesia. Kan selesai persoalannya. Oh selesai. Itu penyama-nyamaan namanya. Gimana sih? Gak paham maksudnya bagaimana sih? Mana sih Abang? Karena dasarnya awal tadi sudah salah. Dengan kata Elohim itu sudah salah. Ada yang menyama-nyamakan dari tadi. Cuman Kristen gak ada menyamakan. Beda Bang. Pak Ginting izin masuk ya. Tadi Bapak mengatakan menyadur dari bahasa Indonesia. Dilihat bahasa Indonesia kata Allah itu kemana arahnya itu. Sesuai nggak dengan yang Bapak ambil itu pemaknaannya? Apakah merujuk kepada generic name atau kepada proper name? Kalau Anda barusan bilang ngambil dari bahasa Indonesia. Yang ada di bahasa Indonesia. Mungkin simpelnya lagi yang ada di KBBI gitu. Ya gitu. Kalaupun nanti artinya berbeda Bang, kan saya bilang tadi ya, fungsinya berbeda ya, tapi jangan bilang merendahkan ya. Karena fungsinya aja yang berbeda, yang Abang katakan dari prophet name menjadi generic name. Dan itu sudah saya sampaikan kan tadi kan, sama pendeta sekalipun, kalau nanti kita sebutkan itu, walaupun nanti internal Kristen
mengatakan bahwa itu bukan nama, tapi nanti kan nggak enak Pak Pendeta, saya bilang. Saya pernah ucapkan gitu Bang. Tetapi pendeta menjawab, enggak, itu kan masalah mereka kalau mereka menyamakan. Yang penting di dalam kekristenan itu artinya enggak sama. Saya rasa hanya sampai segitu yang bisa saya lakukan Bang. Enggak mungkin saya marah-marahi lalu saya tuntut pendetanya kan. Kalaupun ada yang keberatan, kan sudah saya sampaikan tadi, saya terdepan Bang. Bukan malah saya yang dikejar-kejar, disuruh merubah itu gitu loh Bang. Ayo siapa yang mau apa demo, ayo saya terdepan. Kalau umpamanya di luar kota ongkosi saya, tapi kalau di Medan saya terdepan, ayo. Gimana? Tapi sebentar dulu. Nih. Bukan abang yang Jawab salah. tadi pendeta itu Allah itu Yesus adalah Allah itu adalah Tuhan. Kalau Allah adalah Tuhan, lalu posisinya Yesus di mana? Maka Yesus itu adalah Allah sendiri. Udah lain cerita lagi. Bukankah itu namanya oneness? Ya udah gini aja Bang. Gini, kita sama-sama keberatan ada kata Allah dalam Alkitab ya. Kitab suci umat Kristen lah saya bilang dulu. Alkitab ada lagi yang keberatan kan. Nah, di dalam kitab suci umat Kristen ada kata Allah yang keberatan. Abang-abangin, ayo di mana kita demo? Saya terdepan. Kalau di Medan saya nggak usah diongkosi lah. Ayo. Gimana? Tim Aldo sudah duluan. Yang di demo tuh LAI. Ya udah kalau ke LAI, abang ongkosi saya ke Jakarta, saya datang. Ayo kita sama-sama. Di mana LAI? Saya terdepan Bang. Kenapa kalau orang Islam ada yang pengen marah sedangkan LAI karena menyelamatkan pemahaman abang sebagai penganutnya. Mari kita sama-sama, saya bilang kan. Ini kan dengar dulu prinsip dasarnya. Kalau ada orang Islam yang mau menggantikan dan merujuknya untuk membantai LAI itu karena alasannya ada dua. Yang satu menyelamatkan apa yang dia anggap benar terhadap pemahaman dia. Yang kedua karena perlu menyelamatkan pemahaman abang. Karena dengan pemaknaan seperti itu membuat semua menjadi kabur. Ya udah, oke. Gini, saya bicara lebih jujur lagi. Anak saya harus saya didik bahwa Tuhan Allah yang dia sebut di sana itu salah, beda dengan yang kita maksud. Betul-betul harus diperingatkan karena hal ini gitu loh. Tapi kalau awalnya sudah sesuai dengan apa yang abang punya dari asalnya tanpa harus dirubah untuk menyamakan, saya tidak perlu serepot itu karena kita tinggal bilang ini aja, nggak usah itu contoh, nggak ada masalah. Karena abang perlu dengar karena abang saya tadi bilang di depan. Abang ke kanan salah, ke kiri salah. Karena posisinya ini banyak, bukan cuma masalah nama Allah aja gitu loh. Tapi ini nomor satunya masalah paradise, sky, heaven itu juga masalah. Ya, tapi ini dasarnya dulu gitu loh. Makasih, lanjut dulu. Gini Bang, jadi saya jadi pusing juga ini. Kita yang sependapat tapi abang keberatannya ke saya gitu loh. Makanya saya tawarkan. Enggak. Saya kasih tahu abang sama dengan saya kasih tahu seluruhnya gitu loh. Ini daripada kita berteriak-teriak. Kita nggak lagi marah-marahan, enggak. Itu biar abang paham juga, kan abang juga suaranya lantang, jadi enak di sini. Enggak maksudnya. Dengarlah. Tadi kan abang membuat sebuah kesimpulan yang benar. Oke, saya setuju. Ya. Mana? Ayo. Biar saya datang. Cuman kalau di Medan ini saya tidak perlu dibiayai. Tapi kan ya saya minta dibiayai lah, minimal bus. Ayo, saya terdepan. Ya, saya paham Bang. punya itu saya paham. Jadi kalau nanti abang istilahnya, kalau abang bercerita kepada saya seperti nanti kita nggak ada titik ketemunya Bang. Ya, paham, oke. Yang penting kapan abang mau demo? Jadi banyak orang tahu gitu loh, bagaimana sikap kita terhadap hal ini. Itu aja dulu. Saya memang menunggu momen ini, cuman karena saya nggak punya biaya aja, saya nggak berani sendiri ke sana. Ini gampangnya Ginting gini. Ini gampangnya ya, di share screen nih ya. Ya. Ini kalau kayak gini nggak ada masalah sama sekali. Nih ya. Ini kan kalau apa namanya gambar itu kan menjelaskan banyak kata ya. Nah, kalau ini paham ya, Bang Jul. Abang kalau bertanya itu jangan kepada saya. Kita kan iya paham saya. Maksudnya ini permasalahan dasarnya seperti ini. Ini kalau dituliskan, digambarkan seperti ini tidak ada masalah sama sekali Ginting. Tapi begitu kau gambarkan seperti ini, inilah timbul masalah.
Adalah aku yang nggak bermasalah jadi aku pula. Ini enggak, maksudnya ini masalah pokoknya itu kalau kita kasih gambaran seperti ini. Gak usah pakai bahasa-bahasa yang tinggi ya. Nah, ini pakai ini gampang ini. Ya udah Bang. Kalau ini bermasalah, kalau ini tidak bermasalah gitu Ginting. Pusing aku jadinya. Lah ya enggak pusing. Kalau Tuhan ditranslatekan jadi Allah, nah ini masalahnya timbul. Enggak Bang. Kalau Tuhan tetap adalah Tuhan, Elohim itu ditranslatekan sebagai Tuhan, aman, damai sentosa kita. Ya udah. Kapan itu aja masalahnya. Enggak, biar kita ke LAI saja sekalian lah. Ayo. Ya itulah makanya kan tadi saya bilang ya kan, ada nggak maksud yang terselubung, boleh dikatakan begitu, menerjemahkan Elohim yang ditranslatekan ke bahasa Inggris adalah God, G-O-D, Tuhan, bahasa Indonesianya gitu. Nah begitu translate ke bahasa Indonesia, Elohim yang harusnya jadi God itu jadi Allah. Oke, gini ya Bang ya. Itu. Maksud terselubung itu saya nggak usah kita bahas lah. Sekarang gini aja Bang, kan saya bilang, kalau ada orang yang berseru Yesus di dalam rumah ibadahnya selain non-muslim, saya berterima kasih Bang. Apalagi seperti katakan, ya Yesus berkatilah aku. Terima kasih saya Bang. Sebenarnya gini Ginting. Itu kalau ini ya, kalau Muslim, kalau misalkan ada agama baru, ya, ada aliran baru yang menyebutkan Yesus itu sebenarnya bukan satu dari 3 pribadi, bukan. Ya bilang ada 10 pribadinya, ada aliran baru. Kok gimana kira-kira? Iya. Sekarang kan gini itu masalahnya Ginting, bukan Muslim aja gitu loh. Abang membahas yang lain. Maksud saya gini kan, Abang kan keberatan nama Allah, kata Allah ya, bukan nama, kata Allah jangan disebutkan di gereja untuk memaksudkan Tuhan, karena itu nanti tidak sesuai fungsi, gitu kan? Oke, Abang keberatan. Sekarang kira-kira mengapa saya senang kalau umpamanya Abang mengatakan ya Yesus di dalam masjid? Jadi sepertinya kan satu kasus kok bisa berbeda kita Bang. Sekarang saya tanda tanya gitu loh. Tapi oke lah, itu nggak usah lah kita perdebatkan. Lu yang senang, gue yang muntah, tahu nggak? Nah, kan itu kata-katanya udah seperti itu. Sekarang gini lah, nggak usah kita perdebatkan ini. Saya bilang ya, saya akan datang kemana Abang undang, dan saya terdepan untuk menyatakan supaya kata Allah itu dihilangkan dari Alkitab, kitab suci Kristen. Apalagi? Kecuali kalau saya bukan. Tadi kita tidak bermasalah dengan Bang Ginting, tapi kan pemahaman umat secara umum itu loh yang jadi permasalahan. Sering kali Bang ditanya-tanya ini. Bukan itu. Jadi ya maksudnya kalau ini kita Bang Ginting sependapat dengan kita, alhamdulillah. Ya kalau udah bilang begitu udah aman itu sebenarnya. Kita tadi kan diskusi. Ya, jadi gini sudah terbentuk kesimpulan ya. Kalau ini dari kita yang bincangkan awal dari saya dan Bang Ginting, ini ada kesimpulan khususnya untuk edukasi buat yang nonton di sana di chat live, bahwa sebenarnya di terjemahan Allah itu banyak kekeliruan yang mengadopsi dari kita punya istilah ya. Jadi kalian semua di sana bisa menilai bagaimana kredibilitas dan keabsahan apa yang sementara diimani oleh teman-teman sebelah. Jadi sangat jelas. Itu yang perlu dicatat di sana. Jadi netizen mesti sudah bisa melihat di sini, karena salah satu dari Kristen walaupun berbeda denom, beliau juga tidak setuju dengan kata itu digunakan di dalam Bible, dan beliau menyatakan diri siap paling depan untuk merubah kata Allah itu supaya tidak ada tertulis di dalam Bible. Artinya kita bisa menyimpulkan di sana bahwa apa yang telah Lai lakukan itu ada semacam pembiaran untuk menggunakan kalimat yang sesungguhnya bukan milik mereka. Dan ini jika orang-orang yang berpikir dan memahami dari apa yang kita diskusikan di sini sudah bisa menilai ya, dari antara kitabnya orang Muslim dan yang satunya bukan Muslim, bagaimana keabsahannya dan kredibilitasnya sudah bisa kalian nilai sendiri. Sebenarnya itu saja yang perlu kita pahami. Sebenarnya ya. Sedikit ya. Saya sedikit saja. Enggak sebentar, sedikit saja. Sebenarnya itu sudah. Bentar dulu Ginting, bentar dulu Ginting. Selesai, satu kalimat aja, Bun. Satu kalimat aja. Kalaupun menurut saya ya, kalaupun ada pembiaran,
Kalau boleh saya mengatakan, pembiaran itu termasuk MUI membiarkan itu terjadi. Begitu Bang, terima kasih. Nah ini tadi kamu termasuk MUI itu membiarkan itu terjadi. MUI sudah, bahkan saya sudah pernah bertemu, saya sampai ke Jakarta dengan Kang Reski, ya, dengan teman-teman semua. Itu saya ketemu, ya, saya ketemu di rumahnya. Itu sudah diajukan sejak tahun 1990 kalau nggak salah. Itu loh, itu sudah. Bahkan Bible sendiri yang sudah Bible yang sudah dirubah, yang tidak memakai kata Allah ada, cuman nggak laku, nggak laku, proyeknya gagal. LAI-nya aja yang bandel, diulang lagi. Itu sudah, itu saya sudah ketemu, tatap muka langsung ngobrol bareng, ya. Rombongan saya ke sana mengadukan masalah ini tuh. Sorry, mereka sudah bergerak, kami tunggu aja gitu loh. Memang sudah ada terbit Bible tanpa ada kata Allah atau alif atau ALLAH itu udah ada yang berani terobosan. Tapi nggak laku. Bible-nya tuh nggak laku. Di sini yang salah siapa? Bang, surat pernyataan MUI ada nggak Bang? Kalau bisa di-share saya Bang, biar saya nanti suatu waktu bawa ke gereja Bang. Aduh. Saya cuma diskusi aja kemarin, ya. Diskusi aja tentang masalah itu. Ada, cuman tunjuk di gereja saya Bang. Ya saya sih nggak pegang. Ada di ketua MUI. Ada. Cuman gini. Bahkan Bible tanpa udah terbit nggak laku itu siapa ya yang nerbitin? Pokoknya nggak laku lah, nggak laku. Jadi kembali lagi, sebenarnya orang Kristen nggak mau ya, kebanyakan mayoritas Kristen di Indonesia nggak mau, tetap ingin menyamakan Allah itu sendiri gitu loh. Bagi kami Muslim keberatannya apa? Keberatannya bagaimana Allah itu disandingkan dengan berhala-berhala, menyembah Allah-Allah lain. Coba, apakah itu tidak menghina? Apakah itu tidak merendahkan? Merendahkan bagi kami. Kalau Tuhan Anda direndahkan kan sudah biasa, ya kan? Baca Wahyu 5 ayat 6, kok disebut seekor? Ya kan, kalau Anda silakan saja gitu. Tuhan Anda dilecehkan, dianggap binatang, itu terserah. Kalau Tuhan kami nggak mau, suci tetap. Ya, itu aja ya. Saya hanya menyampaikan permasalahan ini. Saya sudah tatap muka bahkan. Saya sudah tatap muka. Ya. Terima kasih. Kalau boleh ya, karena Kang Ginting akan jadi duta kita untuk bisa meminta tolong ke teman Kekristenan. Ya mungkin tidak salah lah kalau nanti mungkin antum minta tolong ya sahabat-sahabat dari MUI atau apapun itu kan, yang mana kita terus berjuang gitu kan, untuk dengan kalimat yang Allah muliakan ini insya Allah. Dan juga mungkin kepada Kang Ginting sebelum para yang resen ini, Kang Uti Pisabilah ya, kepada Kang Ginting tetaplah suarakan kalimat ini ya kan. Ketidaknyamanan antara kita, bahkan antum sendiri ya yang dari awal sudah ngomong kan, antum juga sepakat dengan kita kan gitu, mereka diserang gitu kan. Saya berdoa kepada teman, tolonglah teman-teman, lihatlah lawan debat kita kan gitu kan. Ketika dia udah sejalan dengan kita cuma meminta tolong kepada mereka. Bukan kita minta dia jadi Islam, tidak kan. Tidak ada paksaan kan gitu jadi Islam kan gitu. Tapi minimal untuk menjaga keutuhan bangsa, anak bangsa ini ya mungkin kita selain dari Muslim meminta kepada teman Kristen pun yang mungkin pemahamannya udah sejalan dengan kita minta tolong. Itu kan gitu ya. Jadi saya meminta kepada Anda untuk jadi delegasi di dalam tubuh Anda gitu kan. Bagi orang kekristenan yang punya harga rada malu lah katakan demikian dengan apa yang terjadi, ya mungkin sampaikanlah ke teman-teman di sana ya kan. Jadi ketika ada yayasan kami dan Kristen, ya Anda juga harus memperlihatkan bahwa itu Anda sepakati dengan Muslim, dan Anda juga harus keberatan ketika ada orang-orang kekristenan gitu kan yang yayasan dengan kami kan begitu ya. Mungkin kalau memungkinkan, kalau Anda emang mau di depan bersama kami untuk menyuarakan kalimat yang sedang kami perjuangkan ini.
Itu Kang Ginting ya, saya minta maaf nih kalau ada cara-cara kami yang agak tidak bagus. Saya mau menambah. Hanya itu tadi Kang Angon, maksud saya kalau memang ada istilahnya beberapa dasar-dasar, kirimkan ke saya biar saya bawa ke gereja. Baik, Bila baik, ke Pak. daerah dan saya bawa itu. Entar dulu Ginting, entar dulu saya mau ngobrol dengan Kang Budak Angon. Ya. Itu kayaknya dekat di Jakarta deh. Kayaknya dekat di Boleh Jakarta. kan, boleh. Ya. Mungkin kami nanti Mas Fajul yang akan Ya, mungkin antum bisa berkomunikasi. Orangnya baik kok, orangnya baik. Dengan Pak itu kan ada tuh fotonya dengan Pak Desugi, bahkan dengan Kang Yan tuh, ya. Yep. Ada di foto bareng itu di situ. Nantilah saya kasih tahu lah. Nanti antum juga sama Bang Jul bisa komunikasi atau bisa silaturahmi. Waduh, di dalamnya perpustakaannya gila. Iya, banget benar. terima kasih. Ini nih yang kami butuhkan ya. Jadi kita ada usaha gitu kan dari dalam usaha. Kami di luar pun yang ada ya berusaha untuk mempertahankan ini, dan ternyata dari pihak saudara kita di Kristen pun ternyata ada yang memperjuangkan ini kan jadinya anak. Ya kan? Jadi kita tidak merasa paling hebat sendiri, ternyata dalam Kristen itu ada yang tidak nyaman dengan ketika mereka mengadopsi suatu kalimat yang kalimat sendiri adalah dikaburkan atau tidak sesuai dengan apa yang kita imanin gitu. Silakan Uti Pisabi, mungkin udah resen kalau ada sesuatu yang bisa silakan. Iya, aku mau menanggapi dikit ya. Ini khusus buat sahabat Kristen yang selalu mengatakan bahwa Allah itu generic name atau proper name. Ya. Kenapa kami umat Islam sangat tersakiti, sangat menentang jika ada umat lain yang mengatakan bahwa Allah itu jabatan atau generic name? Karena menurut kami umat Islam, Allah itu sakral. Nama itu tidak boleh diduduk sembarangan, apalagi mendudukkannya sebagai jabatan. Bahkan Allah jika dihilangkan, setiap hurufnya itu masih merujuk langsung kepada Sang Pencipta yang Maha Esa gitu. Nah, coba gini. Nama Yesus atau kata pendeta itu didudukkan sebagai maling ayam, maling sendal. Gimana perasaan umat yang mengimani nama Yesus itu nama suci, ketika didudukkan sebagai maling sendal, maling ayam? Sakit kan? Nah, kami juga umat Islam seperti itu, sakit ketika nama Allah itu didudukkan yang tidak sesuai dengan namanya. Sepertinya. Nah, tadi Bang Ginting, Bang Ginting, Anda cuma membawakan Alkitab dari LAI doang kan? Anda tidak mau membawakan Alkitab dari di luar dari Indonesia. Karena apa? Alkitab di luar dari Indonesia, khususnya Arab, mengatakan bahwa Allah itu ismu al-zat al-wajibul wujud. Allah adalah proper name yang ada menjadikan segala sesuatunya menjadi ada. Sedangkan LAI kita tahu bahwa yang digunakannya itu bahasa Indonesia. Nah, apa yang diterangkan oleh KBBI tentang nama Allah itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan. Kata lainnya, Allah adalah Sang Pencipta semesta yang maha sempurna. Bahkan di dalam Alkitab Anda ada ayat yang mengatakan, coba Anda lihat Kejadian 2 ayat 4, Kejadian 2 ayat 5, Kejadian 2 ayat 7, itu mengatakan Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah. Nah, jika menurut Anda Allah sepadan dengan Tuhan yang berupa generic name, kenapa LAI menyebutkan nama Allah bersamaan dengan kata nama Tuhan? Nah, itu kan yang menjadi kontradiktif antara perkataan Anda dengan Alkitab itu sendiri. Oke, itu aja. Syukron. Baik, terima kasih Uti. Semoga ditangkap ya. Saya tangkap ya, bisa ya. Mungkin semoga tidak akan jadi ini lagi Pak Ginting. Silakan Pak Ginting. Di ini ya dengan silakan. Apa tadi Pak Uti, apa tadi? Gini Bu ya. Umat Kristen tidak pernah menyamakan Allah itu sandal jepit, pemaling ayam, nggak pernah. Allah itu didudukkan di dalam umat Kristen sebagai sesembahan yang mulia, nggak pernah diapakan. Jadi tolong nanti bahasanya itu yang memperjelasnya itu yang fakta gitu ya. Kemudian begini, kalaupun
ada yang menganggap bahwa arti Yesus itu sendal jepit, saya nggak keberatan. Artinya saya terus menganggapi bahwa Yesus yang dimaksudnya berarti bukan Yesus yang saya maksud. Atau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah maling ayam, nggak apa-apa. Asal saya pastikan bahwa Yesus yang dimaksudkan itu bukan Yesus yang berada dalam Alkitab. Gitu loh kalau saya berpikir. Tapi oke lah, nggak usah lah kita pembahaskan itu ya kan. Dan kemudian Bu Uti tadi, saya tidak pernah sampai sekarang ini, Kang Angun bisa lah ditanya atau Mora Rizky atau siapa, Said atau siapalah, atau si Asep atau siapa itu. Saya senantiasa menggunakan Alkitab, pasti Alkitab terjemahan IMB bukan LAI. Di mana di IMB itu nggak ada kata Allah di dalamnya, gitu ya. Nah, jadi tapi bukan itulah. Kita kan sudah sepakat, sudah ada gelora, niat, ya kan, semangat. Oleh karena itu saya sangat berharap dan bahkan bermohonlah kepada bapak-bapak sekalian, kalau memang keberatan ini harus kita tuntaskan, tolonglah saya diundanglah, walaupun saya naik bus nggak apa-apa lah, yang penting dibiayai kan. Saya akan datang ke Jakarta lah, dan saya sangat berterima kasih apa saya diundang, dan saya yang akan berdiri paling depan untuk menyatakan bahwa LAI segera untuk menghilangkan kata Allah dalam kitab sucinya. Gimana kira-kira Kang Angon? Saya tunggu. Setuju, semoga ini didengar oleh orang-orang yang punya kompeten ya, yang bisa